Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Violet, di mana ia saat ini nampak terbangun dari pingsannya karena baru saja mendapatkan KDRT dari suaminya yang cukup kejam. Ketika Violet berusaha bangkit dari tubuh yang penuh luka, tiba-tiba suami Violet yang bernama Black kini datang menghampiri Violet dengan membawa Door, sehingga membuat Violet nampak pasrah dengan apa yang akan diperbuat oleh Black. Namun bukannya Black mengedor Violet, justru ia memberikan Door-nya kepada Violet sehingga Come on, shoot me! setelah jauh dari peristiwa KDRT yang dialami oleh Violet, kini ia hanya hidup dengan putranya hasil dari salam senyap dengan si Black. Putranya yang bernama Toby memiliki kebiasaan mengirimkan sesuatu kepada ibunya, yakni Violet, melalui motor remote mainannya. Kali ini Toby mengajak ibunya untuk main petak umpet. Dengan senang hati, Violet pun mencari Toby yang sedang bersembunyi di suatu tempat. Violet yang malam ini ada janji bertemu dengan seorang pria yang bernama Henry, kini memanggil adiknya yang bernama Jen untuk menemani dan menjaga Toby saat dirinya pergi. Walaupun masih ada rasa trauma yang membekas di dalam diri Violet atas kejadian sebelumnya, nampaknya Violet merasa kesepian dan ingin menemukan seseorang pria yang mau mengisi kesepian yang dirasakannya selama ini. Okay, that's a no. They're not all Blake. Yeah, it's just a date. Sebelum berangkat, Jen pun memberikan pakaian yang cocok untuk Violet agar Violet terlihat menarik di depan Henry yang akan ditemuinya nanti. Karena Violet tak mengerti fashion yang tepat saat mau berkencan. Like it's getting kind of weird. Setelah siap, Violet pun berpamitan kepada Toby, putra tercintanya, dan tak lupa memberitahu Jen perihal rutinitas Toby setiap waktunya. Mulai dari makan, berak, membuang ingus, beli jajan, main gundu, push rank waktu tidur. Intinya semua yang menyangkut terkait kebiasaan anak di bawah umur pada umumnya. Sound machine. Yes. And teeth brushed with actual toothpaste. Of course, yes. We're gonna be fine, right? Have I fun. love you both. Bye. Sesampainya Violet di hotel yang sudah dijanjikan oleh Henry, yakni sebuah hotel yang bernama Plaid, Violet pun diminta untuk menunggu di bar oleh Henry, karena Henry akan datang sedikit terlambat. Ketika sudah berada di tempat penerimaan tamu, si petugas memberitahu bahwa pria yang bernama Henry Campbell, yakni pria yang akan ditemuinya malam ini, sudah memesan meja untuk 2 orang. Sehingga Violet pun mencari meja yang telah dipesan Henry yang ada di bar. Violet yang masih fokus membalas pesan dari Henry, tak sengaja menabrak laki-laki yang bernama Andy dan membuat ponselnya terjatuh. Oh my god, I'm so sorry. Violet yang memilih menunggu di counter bar kini memesan nutrisari rasa buah salak kepada bartender yang bernama Ria. Ria yang melihat Violet nampak anggun sempat memuji Violet. Namun tiba-tiba datanglah bapak-bapak yang bernama Richard yang juga sedang ada janji dengan seseorang. Richard yang so asik pun memberitahu bahwa ia sedang menunggu wanita dari Chicago yang bernama Diane. Walaupun Richard sudah berkepala 5, malam ini ia bermaksud kencan buta dengan Diane yang dikenal lewat Facebook. You look great. Thank you. You're very kind. Hey. Tak berselang lama, datang pula pemain piano yang bernama Jem dan meminta untuk tambah teh anget 1 kepada Ria. Sambil menunggu, dengan pedenya Jem pun menanyakan apa lagu favorit Violet. Violet yang menganggap hal itu lumrah, kini memberitahu apa lagu favoritnya kepada Jem, di mana Jem meminta Violet untuk memberinya tips jika ia membawakan lagu favoritnya nanti. Don't forget to tip. I am so sorry. It's okay. It's a new piano guy. Violet yang sedang bercengkrama dengan Ria pun teralihkan kepada Richard yang dihampiri Diane, yakni wanita yang diceritakan sebelumnya. Seketika keduanya pun berpindah ke meja yang telah dipesannya. Violet yang ingin tahu kabar Toby kini mengirim pesan kepada Jen. Namun muncul pesan fitur dari airdrop
di mana Violet merasa terganggu dan penasaran dengan siapa yang mengirim pesan tersebut sebanyak 2 kali. Bagi teman-teman yang belum tahu, fitur AirDrop ialah fitur pada perangkat Apple, iPhone, iPad, dan Mac yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file, baik foto, video, dokumen, dan lain-lain, secara nirkabel dengan perangkat Apple lain yang berada maksimal jaraknya kurang lebih 50 kaki. Violet yang sedang mencari si pengirim pesan memandangi satu persatu tamu yang ada di bar dan terhenti saat melihat Henry dari kejauhan yang baru saja datang. Sorry I'm late. Oh, it's not fine. I mean, it is fine. It's not a problem. Keduanya pun pergi untuk duduk di meja yang telah disiapkan oleh seorang pelayan, di mana Henry meminta maaf kepada Violet karena datang terlambat, juga memberitahu tak bisa meninggalkan tas yang dibawanya di mobil. Entah karena alasan apa, namun Henry mengatakan jika sampai hilang tasnya, maka pekerjaannya juga ikut hilang. Henry dan Violet yang belum pernah ketemu kini saling mencari topik pembicaraan, di mana Henry memberikan sebuah mainan untuk diberikan kepada si Toby. I got this for Toby because I thought he should know who to root for now that he's a true Chicagoan. Keduanya pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pelayan yang bernama Matt. Matt yang merupakan karyawan baru kini menawarkan sebuah minuman yang mungkin bisa membasahi tenggorokan Henry dan Violet. Keduanya pun memesan 2 gelas teh hangat kepada Matt. Namun setelah Matt pergi, Violet yang hendak melanjutkan perbincangannya kini menerima pesan lagi dari pengirim sebelumnya sebanyak 3 kali sampai si pelaku mengerti nama Violet sehingga ia memberitahu hal ini kepada Henry. That should be auntie fun times. Everything okay? Myself, but it's a sign guy, vintage classic. Yeah, I got a couple at the bar before too. It's weird. Henry pun sedikit memberitahu cara kerja fitur AirDrop kepada Violet. Melihat Violet merasa terganggu oleh pelaku yang mengirimkan pesan-pesan tersebut, kini Henry mencoba mencari si pelaku menggunakan aplikasi pengukur virtual melalui ponselnya dengan berjalan ke sekeliling bar. What are you doing? Violet pun dibuat takjub atas upaya yang dilakukan Henry, walaupun tak membuahkan hasil. Namun si pelaku mengetahui kalau Henry sedang mencarinya dan tak ketemu. Ketika Matt datang mengantarkan teh hangatnya juga menawarkan menu lain yang tersedia di bar ini, Violet kembali menerima pesan dari AirDrop di mana yang sebelumnya ia tolak, kini ia memutuskan untuk menerima pesan tersebut. Violet pun dibuat takut, panik, dan khawatir karena si pelaku ternyata sudah meretas CCTV rumahnya, juga menyuruh seseorang yang sudah siap membunuh Jen dan Toby jika Violet tak mau menuruti perintahnya. Violet yang tak bisa mengatakan hal ini kepada Henry, kini meminta izin pergi ke kamar mandi bermaksud melapor kepada 911. Di saat Violet yang hanya fokus kepada pesan-pesan yang dikirim oleh si pelaku, kini ia menabrak Andy kembali yang kebetulan lewat. This keeps happening. I'm gonna have to start taking it personally. Sorry. Hey. Violet yang tak mau terjadi apa-apa kepada Jen dan Toby kini berusaha meminta bantuan kepada salah satu perempuan yang berada di tempat rias dengan cara menulis permintaannya di tangan. Namun lagi-lagi si pelaku juga mengetahuinya. Ia pun dibuat heran kenapa percakapannya dan pergerakannya bisa diketahui oleh pelaku. Violet yang tak mau tinggal diam kini berusaha mencari apa yang membuat pelaku mengetahui percakapannya walaupun sudah berada di tempat rias. Dan akhirnya Violet pun menemukan sebuah mikrofon di bawah meja rias, di mana mikrofon itulah yang digunakan si pelaku untuk menyadap semua percakapannya di tempat rias. Violet yang belum menemukan solusi kini kembali ke mejanya. Sembari berbincang-bincang dengan Henry, ia pun tak sengaja melihat mikrofon lagi di vas bunga. Sehingga Violet pun menanyakan kepada pelaku siapakah dirinya yang sebenarnya. I completely understand. Having a kid is the most important thing. That comes first.
Violet yang tak mau pembicaranya disadap terus-terusan kini meminta berpindah meja kepada Henry, sehingga Henry pun memanggil Matt untuk mencarikan meja yang kosong. Matt. It's just the view's a little disorienting, I think. Sure. Let me check. Thank you. Setelah Matt menemukan meja kosong, Henry dan Violet pun berpindah. Namun belum sampai ke meja yang telah dicarikan Matt, Violet terpaksa meminta kembali ke meja yang sebelumnya karena diancam oleh si pelaku. Terungkap bahwa semua tempat di bar ini telah diretas oleh si pelaku, sehingga apa saja yang dilakukan oleh Violet, baik gerak-geriknya maupun percakapannya bisa dengan mudah diketahui oleh si pelaku. Lantas siapakah pelaku yang sebenarnya? Entahlah. Sorry about that. That was crazy. Satu persatu hal yang mencurigakan pun terungkap ketika si Henry memberitahu kepada pelayan yang sebelumnya bahwa dirinya sama sekali tak memesan meja yang ditempatinya saat ini. Lalu siapakah yang memesannya? Apakah Henry pelupa? I bet you that explains the drops. We took someone's table, we took the reservation, and they're pissed. Si pelaku pun kini menyuruh Violet untuk mengambil kartu memori di kamera Henry yang ada di dalam tasnya. Sehingga Violet yang belum tahu bagaimana cara mengambilnya, kini berpura-pura bahwa arlojinya ketinggalan di pintu masuk hotel dan meminta tolong kepada Henry untuk mengambilnya. My watch. I've been meaning to get the clasp fixed. It must have fallen off somewhere. Would you mind? I'm gonna look around here, but would you mind just asking the hostess if anyone turned it in? Yeah. Sebelum mengambil memorinya, Violet yang penasaran menyempatkan untuk melihat isinya sebelum Henry kembali. Dan ternyata memori yang diminta oleh si pelaku berisi bukti data-data korupsi dari seorang wali kota. Melihat Henry kembali, Violet pun segera mengambil memorinya agar tidak ketahuan. Kemudian pelaku pun menyuruh Violet pergi ke kamar mandi. Dan Violet pun meminta izin kepada Henry untuk mencari arlojinya di kamar mandi karena Henry tak menemukannya di pintu masuk hotel. I'm just gonna quickly run and grab it. Sorry. Setelah sampai di kamar mandi, pelaku pun menyuruh Violet menghancurkan memorinya dan membuangnya di WC. Lalu menyuruh mengambil cyanida yang berada di dispenser handuk untuk dituangkan di minuman Henry. Menerima pesan dari pelaku yang menyuruh untuk membunuh si Henry, Violet pun dilema antara memilih keselamatan Toby dan Jen atau memilih Henry, pria baik hati yang dirasa bisa menjadi pasangan hidupnya pun kini berusaha mencari cara agar kedua pihak bisa selamat sampai akhirnya ia menaruh kecurigaan kepada Andy, yakni laki-laki yang ia tabrak 2 kali sebelumnya. Dan lagi-lagi Violet masih tak menemukan titik terang bahwa Andy-lah pelakunya atas jawaban yang ia berikan. Hi. Hi. You again? Well, I think he's looking over here. You might want to get back to your table. Tak berhenti di situ, Violet pun meminta tolong kepada Matt untuk memberikan uang tip kepada James, si pemain piano, di mana Violet telah menuliskan pesan pada uang tipnya untuk meminta bantuan, berharap James membaca pesan yang ditulisnya. Just give this to the piano player. Say it's from me. Oh, yes, I will. Thank you. Dan tak disangka uang tip yang diberikan kepada James kini malah berada di bawah makanan yang Violet pesan.
Si pelaku yang merasa Violet hanya membuang-buang waktu, kini memperlihatkan bahwa dirinya tak segan-segan membunuh seseorang jika Violet tak segera menyelesaikan tugasnya, di mana James lah yang menjadi korban dari si pelaku. Tak hanya itu, si pelaku juga mengirimkan video dari CCTV rumahnya di mana Jane adiknya telah ditikam dan si Toby dikurung di sebuah kamar oleh seorang suruhan pelaku. Violet yang tak punya pilihan pun kini memesan 2 nutrisari lagi yang salah satunya akan dicampuri cyanida yang diberi oleh si pelaku. Namun saat hendak pergi memesan nutrisari, tanpa sadar Violet menjatuhkan dompetnya sehingga Henry mengetahui bahwa Violet telah membohonginya ketika melihat arloji Violet berada di dalam dompetnya. Setelah Violet kembali dengan membawa 2 nutrisari, Henry pun langsung mengutarakan apa yang ia ketahui atas kebohongan Violet yang telah diperbuatnya. Henry, You're lying to me. You're looking around the restaurant. Violet pun menceritakan trauma yang masih membekas atas apa yang dilakukan oleh ayah Toby yakni Black yang ada di awal cerita sebelumnya. Violet tak mau jatuh ke lubang yang sama sehingga ia terpaksa melakukan hal ini untuk menguji kesetiaan dan kesungguhan Henry sebelum menuju ke hubungan yang lebih serius. Mendengar masa lalu Violet, Henry pun menerima alasannya kenapa ia sampai tega membohonginya, di mana Henry juga bercerita tentang dirinya yang sedang berusaha melakukan hal baik yang ia anggap benar apapun itu. Well, I did, and I tried to do the right thing, whatever I thought the right thing was, whatever that is. And Henry merasa bersalah ketika ia melihat kebenaran yang nyata namun diam saja. Toh dirinya tak melakukan kesalahan, Henry beranggapan jika dirinya tak bertindak mengungkapkan kebenaran yang nyata, maka orang-orang baik di sekitarnya akan terluka. You are good, Henry. I try. Setelah saling mengerti, kini Henry pergi ke counter bar untuk meminta jeruk nipis sebagai topping dari nutrisari yang akan ia minum bersama Violet. Melihat kesempatan ini, Violet pun memasukkan cyanida di minuman Henry, di mana si pelaku pun memuji kerja Violet yang sangat bagus. Some limes. Oh, thank you. Dan ketika mereka berdua hendak bersulang, dengan sengaja Violet menumpahkan minuman yang dipesan sebelumnya sehingga Henry tak jadi meminum nutrisarinya dan izin pergi ke kamar mandi untuk ganti celana karena ketumpahan minuman yang membasahi celananya. Okay. Sorry, are you okay? Yeah, I was gonna get rid of these pants anyway. I'm gonna go clean up. Di saat Henry pergi, Violet yang masih menaruh kecurigaannya dengan Andy, kini terhenti saat seorang wanita datang menemui Andy, di mana Andy memang benar-benar menunggu seorang wanita sesuai dengan apa yang ia katakan sebelumnya dan tidak ada niatan buruk sama sekali yang terlihat dari tingkah lakunya. Violet yang terlihat bingung, aneh dan terlihat tidak nyaman sedari tadi, kini ia dihampiri oleh Ria. Kedatangan Ria bermaksud membantu Violet yang nampak tidak tenang dan seperti terganggu oleh tamu lain yang meresahkan. Weird, she usually requests that table over there. Violet pun bertanya kepada Ria tentang sosok Andy yang sering bertamu di bar ini dan ada satu lagi tamu yang sering datang dengan memilih meja yang selalu sama, yakni Richard si bapak-bapak sebelumnya. Hello again. I'd ask how it's going, but Kali ini dugaan Violet benar bahwa pelaku dibalik pengirim pesan lewat airdrop adalah ulah dari Richard, di mana tempat Richard duduk merupakan titik buta CCTV di bar ini sehingga ia selalu memilih tempat yang sekarang ia duduki sebagai base camp strategis. Richard yang menyadari dirinya sudah ketahuan kini melepas sebuah benda seperti earphone yang terpasang di telinganya dan menyuruh Violet untuk meminum salah satu nutrisari yang dibawanya. Beruntungnya Violet memilih nutrisari yang tidak tercampur oleh cyanida sehingga Violet masih baik-baik saja.
Richard pun memberitahu Violet bahwa Henry adalah seorang informan dari FBI, di mana malam ini Henry diminta untuk menyerahkan memorinya kepada pihak FBI. Sehingga Richard yang diperintah menutupi kebusukan wali kota memilih Violet yang sedang dekat dengan Henry untuk dijadikan kambing hitam. You didn't have to bring me into this. I kinda did. Suspicious death of a future star witness is not. Bukan tanpa alasan memilih Violet sebagai kambing hitam karena Richard mengetahui latar belakang Violet yang dulunya pernah membunuh seseorang, yakni Black suaminya sendiri. Walaupun fakta yang sebenarnya bukanlah Violet yang membunuhnya, melainkan Black lah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun demikian, publik pasti menuduh Violet sebagai tersangka karena saat itu yang ada di TKP hanyalah Violet. Tak hanya itu, koneksi dan relasi Richard yang banyak dengan penguasa tak sulit baginya untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh wali kota. Salah satunya membunuh Henry dan menjadikan Violet sebagai kambing hitamnya. I don't know if I should photograph it or eat it. You have to help me with this. Oh, and Tak ada pilihan lain, Violet pun terpaksa memberikan nutrisari mix cyanida kepada Henry yang tiba-tiba datang menghampirinya. Di mana Violet memberitahu kepada Henry bahwa Richard adalah teman lamanya yang membuat Henry tak curiga sama sekali. I saw it. And, well, this was yours anyway. Hey, can you just give us one more minute? I'll explain everything. Yeah, of course. Sesuai kesepakatan, sambil menunggu cyanida yang diminum Henry bereaksi, Richard pun menghentikan teror di rumah Violet dengan menelpon orang suruhannya. Is he leaving? your son's safe. Don't worry about it. Dan kita semua akan terkecoh dengan Violet yang ternyata sudah memberikan cyanidanya ke makanan Richard saat ia melihat Henry meminum nutrisari sebelumnya, di mana 2 gelas yang dibawa Violet sudah ia ganti dengan yang baru dan tak ada cyanidanya, sehingga Richard yang kesal pun terus mengejar Violet sampai akhirnya Violet terpojok, di mana Ria yang tiba-tiba datang dengan spontan memukul tangan Richard hingga pistolnya terlempar jauh. Melihat kesempatan itu, Violet pun berusaha mengambil pistolnya yang tak jauh darinya, namun keburu Richard menyadari dan segera mengambil pistolnya. Violet yang hampir jatuh kini ditolong Henry dengan sisa tenaganya, di mana Violet meminta Henry menghubungi polisi dan segera pulang ke rumah dengan mobil Henry untuk menyelamatkan Toby. Here's your phone. Where's your card? Sambil menyetel mobil, Violet pun membuka ponselnya untuk mengetahui kondisi rumahnya melalui CCTV yang sudah terhubung dengan ponselnya. Juga memberi arahan kepada Jen yang diteleponnya tentang posisi si pembunuh saat ini. Toby, no! Sementara di rumah, Jen dan Toby yang sudah ketahuan kini berusaha lari untuk mencari tempat persembunyian yang aman, di mana mereka masuk ke kamar dan menghadang pintunya dengan lemari kecil. Namun Jen yang sudah berusaha semaksimal mungkin kini tak mampu menahan si pembunuh sampai akhirnya Jen didor tepat di bahunya. Setibanya Violet datang, ia langsung disambut oleh satu tembakan dari si pembunuh yang tak mengenainya, di mana Violet menuju ke dapur dan mengambil pisau sebagai senjata untuk melindungi diri.
Walaupun Violet berhasil menancapkan pisau di dada si pembunuh, nampaknya ia bukan pembunuh karbitan yang bisa tumbang begitu saja. Sehingga Violet pun di smackdown berkali-kali. Sampai akhirnya bantuan dari si Toby yang cerdas pun datang dan... Henry yang dirawat di rumah sakit pun terlihat senang karena kebusukan wali kota telah terungkap. Dan tak lama datanglah Violet yang menjenguknya, di mana saat Violet sedang bercengkrama dengan Henry, tiba-tiba Violet menerima pesan dari fitur airdrop lagi yang ternyata pengirim pesan kali ini tak disangka. You got him some food? But you know I got shot too. You want to get shot twice?